like apple cider, but your hair is smelling like fruit punch, and I don't even like you that much. Wait until fuck come. Halo teman-teman, di video ini kita akan bahas tentang gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Kita akan lihat gimana sebuah benda bisa berputar dengan percepatan sudut yang tetap dan gimana rumus-rumusnya bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu GMBB? GMBB adalah gerak melingkar dengan percepatan sudut tetap, jadi kecepatan sudutnya berubah setiap detik. Berbeda dengan GMB yang kecepatannya tetap. Besaran penting dalam GMBB, yang pertama kecepatan sudut omega, banyaknya sudut yang ditempuh per detik, rad per sekon. Yang kedua, percepatan sudut alfa, perubahan kecepatan sudut setiap detik, rad per sekon kuadrat. Yang ketiga, sudut tempuh theta, total sudut yang dilewati benda. Adapun rumus-rumus utama GMBB sebagai berikut. Rumus-rumus utama GMBB, yang pertama ada omega sama dengan omega 0 ditambah alfa dikali T untuk mencari kecepatan sudut akhir. Yang kedua ada theta sama dengan omega 0 dikali T ditambah setengah alfa T kuadrat untuk mencari sudut yang ditempuh. Yang ketiga itu ada omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa theta untuk mencari percepatan sudut atau hubungan antara kecepatan sudut dan sudut tempuh. Kipas angin dari mati lalu menyala dan makin cepat. Atau mesin mobil yang gasnya ditekan sehingga putarannya meningkat, itu contoh GMBB karena kecepatan sudutnya berubah. Baik, berikutnya kita akan mengerjakan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal pertama, sebuah roda punya kecepatan sudut awal 12 rad per sekon. Roda dipercepat dengan 3 rad per sekon kuadrat selama 4 detik. Berapa kecepatan sudut akhirnya? Sekarang kita akan menyelesaikan dari soal berikut. Dari soal kita sudah tahu nilainya. Yang pertama itu kecepatan sudut awal omega O sama dengan 12 rad per sekon. Yang kedua itu ada percepatan sudut alfa sama dengan 3 rad per sekon kuadrat. Dan waktu T sama dengan 4 sekon. Jadi omega sama dengan 12 ditambah T dikali 4. Kita hitung bagian perkaliannya dulu. 3 dikali 4 sama dengan 12. Lalu tambahkan dengan kecepatan awal. 12 tambah 12 sama dengan 24 rad per sekon. Jadi kecepatan sudut akhirnya adalah 24 rad per sekon. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal kedua, yaitu baling-baling berputar dengan kecepatan sudut awal 5 rad per sekon dan percepatan sudut 2 rad per sekon kuadrat. Hitunglah sudut yang ditempuh dalam 6 detik. Soal berikut, kita sudah tahu nilainya, yaitu kecepatan sudut awal sama dengan omega 0 sama dengan 5 rad per sekon. Percepatan sudut alfa sama dengan 2 rad per sekon kuadrat. Waktu T sama dengan 6 sekon. Selanjutnya kita akan masukkan ke dalam rumus. Theta sama dengan 5 dikali 6 ditambah setengah dikali 2 dikali 36. Kemudian kita hitung bagian pertama. 5 dikali 6 hasilnya 30. Lalu kita hitung bagian kedua. Setengah dari 2 sama dengan 1. Dan 1 dikali 36 hasilnya 36. Terakhir kita jumlahkan. 30 ditambah 36 sama dengan 66 rad. Jadi hasil dari jawaban tersebut adalah 66 rad. Selanjutnya kita masuki contoh soal ketiga. Kecepatan sudut sebuah cakram meningkat dari 10 rad per sekon menjadi 26 rad per sekon. Setelah menempuh 40 rad, hitunglah percepatan sudutnya.
Pada soal ini, kita diminta mencari percepatan sudut atau alfa. Rumus yang kita gunakan adalah rumus gerak melingkar berubah beraturan. Omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa theta. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya. Kecepatan sudut akhir omega sama dengan 26 rad per sekon. Kecepatan sudut awal sama dengan omega 0 sama dengan 10 rad per sekon, dan sudut yang ditempuh theta sama dengan 40 rad. Sekarang kita masuk ke dalam rumus. 26 kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 2 alfa dikali 40. 26 kuadrat hasilnya 676. Dan 10 kuadrat hasilnya 100. Jadi persamaannya menjadi 676 sama dengan 100 ditambah 80 alfa. Lalu kita pindahkan 100 ke kiri, sehingga 676 dikurang 100 sama dengan 80 alfa. Hasilnya adalah 576 sama dengan 80 alfa. Terakhir, kita bagi kedua ruas dengan 80, sehingga diperoleh nilai alfa. Alfa sama dengan 72 rad per sekon kuadrat. Itu dia penjelasan singkat tentang GMBB beserta 3 soalnya. Semoga videonya bisa membantu memahami cara kerja gerak melingkar yang kecepatannya berubah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.